Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Siti Rohma dengan NIM 1914200014, jurusan Perbankan Syariah kelas A semester 6. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit materi terkait untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAGMM. Materi yang akan saya bahas yaitu pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Apa aja sih pembahasannya? Yang pertama, profil Basarnas, kedua, tujuan Basarnas, ketiga, kriteria Basarnas, keempat, pelaksanaan putusan Basarnas, kelima, pembatalan putusan Basarnas, dan yang terakhir, penetapan konsep takim di Basarnas. Nah, langsung saja, yaitu profil Basarnas. Badan Arbitrase Syariah Nasional atau yang dikenal dengan sebagai Yayasan dilaksanakan pada tanggal 5 Jumadil Awal tahun 1414 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 di hadapan Nyonya Leli Rostiati Yudo Paripurno SH. Badan arbitrase ini berbentuk yayasan dan dalam bentuk hukum yang berdiri sendiri. Selama 20 tahun menjalankan fungsi dan tugasnya, Badan Arbitrase Syariah Nasional telah menangani, memeriksa, dan memutuskan puluhan sengketa yang diajukan kepada lembaga ini. Selanjutnya, tujuan Basarnas. Tujuan utama didirikan Badan Arbitrase Syariah Nasional seperti dalam anggaran dasar pasal 4, yaitu memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain. Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian tanpa ada suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut. Yang selanjutnya, kriteria Basarnas. Kriteria Basarnas terbagi menjadi 3. Para arbiter seharusnya meletakkan kepentingan para pihak secara menyeluruh, seimbang, dan tidak merugikan para pihak, dan harus menegakkan keadilan yang dijunjung tinggi selaras dengan kehendak syariat. Yang kedua, nilai-nilai keadilan yang tercermin dalam Pancasila harus dijadikan salah satu acuan pokok dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase Islam. Dan yang ketiga, Basarnas harus diakui oleh pemerintah Republik Indonesia dari sudut tata hukum di Indonesia. Kemudian, pelaksanaan putusan Basarnas. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1099 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Basarnas memiliki kewenangan untuk memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum, yaitu pendapat hukum yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah barang tertentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan. Selanjutnya ada pembatalan putusan Basarnas. Menurut pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1099 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dijelaskan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal ini
berarti bahwa putusan arbitrase dapat dimohonkan untuk pembatalan dan putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada pengadilan negeri. Nah, apabila permohonan dikabulkan oleh ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase. Nah, selanjutnya penerapan konsep tahkim di Basarnas. Basarnas sebagai penerapan konsep tahkim, hal ini dapat terlihat dari tujuan arbitrase syariah. Ialah pada surat Al-Hujurat ayat 9 yang artinya mendamaikan orang yang bersengketa itu menjadi suatu perintah, dan jika ada dua golongan pihak dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya secara adil. Menurut takrir Nabi Muhammad SAW terhadap tindakan Abu Suraihah sebagai arbiter atau hakam dalam penyelesaian sengketa antara masyarakatnya dengan prinsip perdamaian. Sedangkan menurut Hartono Marjono, bila lembaga peradilan lebih menitik beratkan pada diberlakunya ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat kaku, maka Badan Arbitrase Syariah akan menitik beratkan pada tugas dan fungsinya untuk mencari titik temu di antara para pihak yang tengah berselisih melalui proses yang digali dari ruh ajaran dan akhlak Islam menuju jalan ilahi. Dan yang terakhir, tujuan utama didirikannya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia dan kini menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional. Demikian pemaparan materi singkat terkait pelaksanaan dan pembatalan putusan Basarnas. Ada quotes dari Dr. Haji Saiful Bahri, yaitu uang berkata miliki aku, lupakan segalanya. Waktu berkata ikuti aku, lupakan segalanya. Masa depan berkata berjuanglah untukku, maka lupakan segalanya. Dan Allah berfirman, ingatlah aku persembahkan segalanya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.